jawab, "Ma'ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca." Bukan lagi makin kuat. Ikra. Rasulullah menjawab lagi, "Ma'ana biqari, saya tak bisa baca." Oh, makin tidak sampai kesulitan bernafas. Ikra. Ma'ana biqari. Sampai kemudian turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang menjadi fondasi dasar dakwah hari itu berbicara tentang ilmu baca dengan nama Rabbu yang telah menciptakan, karena semua yang ada di alam ini tidak akan pernah terbaca kecuali kita memakai nama Allah SWT. Akan banyak yang hilang. Mentadaburi semua yang ada di alam ini akan kehilangan ilmunya kecuali kita menyebut nama Allah SWT. Gak akan pernah ketemu. Kenapa kok begini? Subhanallah khalaqta hadza batil. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan sampaikan. Dan berapa banyak ilmu itu didapatkan, hikmah itu bisa masuk di dalam hati tentang sebuah pelajaran dari alam yang kita baca. Itu setelah kita mohon kepada Allah, ya Allah bukakan hikmah di balik penciptaan ini itu kenapa ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai kemudian dengan pena Allah akan mengajarkan apa yang belum pernah manusia itu terpikir untuk mengetahuinya. Padahal saat itu Rasulullah juga tidak bisa menulis, tapi bisa memerintahkan menulis. Sehingga banyak konsentrasi para sahabat hari itu untuk menulis apa saja yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Apa yang beliau lakukan setelah mendapatkan itu di 5 bulan pertama sampai 6 bulan pertama, untuk menjadi pelajaran bagi kita untuk bergerak di dalam dakwah ini, menyebarkan Islam. Sekalipun di negeri yang mayoritas itu beragama Islam, di ranah jumlah, sesungguhnya Islam yang sesungguhnya belum tentu. Beliau kerahkan pikiran, beliau kerahkan waktu, dan beliau gunakan apa yang Allah amanahkan dari tubuh ini untuk mendapatkannya. Di 5 bulan pertama sampai 6 bulan pertama ikut di dalam dakwah Rasulullah SAW sejumlah 45 muslim dan muslimah. Bagi saya itu sudah prestasi yang luar biasa. Ngaji bulan ke-6 kok pesertanya adalah 45 itu sudah prestasi. Yang seringnya itu kalau kita ngaji itu nambah sama tetap atau berkurangnya itu lebih mudah berkurang. Tapi kalau Rasulullah itu nambah terus, bisa nyekeli para sahabat satu persatu, jumlah itu nambah terus. Karena di tahun ketiga itu sudah 200 kaum muslimin dan muslimah itu sudah bergabung. 10 tahun berdakwah, dimulai dari sama sekali tidak ada yang mengimani, itu sudah sampai 1000 orang lebih. 1000 orang yang pasti ya. Tidak ada yang dongkak, tidak ada makan, tidak ada murah. Tapi dari itu semua Rasulullah mengatakan tidak ada yang aku tawarkan Islam kepadanya kecuali mikir-mikir. Sehingga kalau panjenengan menawarkan ngajak kepada siapapun, kemudian aku tak mikir-mikir, wajar.
Si aku tak mikir-mikir, aduh, Rasulullah dulu juga begitu. Aku tak mikir-mikir. Kecuali hanya 2 orang saja yang tidak mikir-mikir. Satu, Khadijah, istrinya sendiri. Luar biasa. Bukan tanah istrinya, belum tentu istri kita aja kadang saya mikir-mikir. Ya ngaji, saya pas aku tak mikir-mikir. Astagfirullahaladzim, itu bujuk-bujuk. Begitu Khadijah itu diajak untuk beriman, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahagianya orang yang punya pendukung dari orang terdekat seperti ini. Maka pantas dan amat sangat pantas kalau Rasulullah sering membanggakan di hadapan para istri-istri yang lain yang bisa menyulut kecemburuan. Karena memang istimewa, barang istimewa itu memang banyak yang menyemburu. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Begitu ditawarkan kepada beliau teman dan sudah disurvei oleh Rasulullah, pilihan tidak sembarang orang itu bisa diajak. Setelah ditimang-timang, setelah diteliti dan diamati, ternyata sosok Abu Bakar ini sosok yang sangat diincar oleh Rasulullah. Maka itu ditarget menjadi pengikut dakwah Rasulullah. Begitu ditawarkan tanpa ditawar, langsung dia bersyahadat Rasulullah. Sahabat Ali mikir-mikir, Zaid bin Harisah mikir-mikir, sekalipun tidak lama mikirnya. Ada sih yang lama mikirnya. Sahabat Ash'ar itu mikir-mikir. Semestinya kalau dia itu menyambut dakwah Rasulullah, itu masih dalam bilangan puluhan orang yang masuk Islam. Tapi mikir-mikir sampai Fathu Mekah. Maka begitu Fathu Mekah pertama kali ketika ia bertemu dengan Rasulullah itu nangis. Bukan karena nangisnya itu haru dengan enggak, nyesel. Kenapa enggak kemarin-kemarin gitu? Kalau kemarin-kemarin kan sudah masuk dalam daftar as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama, dan akan membuat kita terkejut ketika fakta yang ditampilkan dari 45 orang ini, 28 laki-laki, 17 perempuan. Dari itu semua rata-rata usianya adalah 25 tahun. Kenapa kami sebutkan ini? Agar kita juga memahami sirah agak dalam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika pertama-tama ngaji itu usianya 38 tahun. Tidak ada kata terlambat. Bakar saya itu baru ngaji usia 38, dan setelah itu juga tetap menghafal Quran. Tidak ada alasan harus tunggu pikir betul. Mereka sudah tua. Orang sudah aku harus mau Quran. Aku harus seperti apa? Aku harus tidak ditutup bisa nulis. Yang penting apa? Mereka mengambil Quran juga bukan dari membaca ataupun dari menulis, dari mendengar, dari bacaan Rasulullah diulang-ulang, dibawa ke rumah, diajarkan kepada istri, terus saling berdiskusi tentang itu bacaan dan saling membenarkan. Jadi menjadi kekuatan. Talha dan Zubair waktu itu usianya 15 tahun, sangat muda. Sa'ad bin Abi Waqqas usianya 22 tahun. Abu Ubaidillah bin Jarrah awal ngaji usianya 24 tahun. Sahabat Uthman bin Affan usianya 34 tahun. Sahabat Abdurrahman bin Auf usianya 32 tahun, dan mayoritas pedagang. Daerah
54 orang kaya, 11 orang fakir, berasal dari 16 kabilah yang berbeda. Karena saya dapatkan faktanya juga baru saja baca, maka saya ingin berbagi dengan panjenengan sekalian. Sampai kepada pemilihan target ini, tentunya Rasulullah tidak sembarangan acak asal mengambil. Karena untuk setiap yang keluar dari lisan Rasulullah itu tidak ada yang kata-katanya itu isam, tidak ada. Ibuwa illa wahyuha, sampai kata-kata Rasulullah itu terpadu oleh wahyu, terbimbing, dibidik. Dan mayoritas pedagang, karena sekali lagi kalau seorang pedagang itu asalkan ditunjukkan sebuah keuntungan, dia bisa langsung bertransaksi lebih mudah, sekalipun yang bukan pedagang tidak kemudian kecil nyali mesti supply orang masuk nominasi. Orang-orang pedagang ini memiliki kemampuan yang sama dibutuhkan untuk mendakwahkan Islam, yaitu di dalam menawarkan sesuatu itu dari kelasnya petani, menurut saya Bapak Ibu yang petani, atau isi-isi. Ya nek kurang ngaji nih, monggo nek boten monggo, simpel. Nek boten pedagang itu kadang kalian mati ngaji lah, udah selesai, langsung titik. Tapi nek pedagang berani ngaji boten orang ngaji. Ya terserah aku, berapa masalah. Kok untung aja besar, untung kan coba angkat saya, ngerti. Ini berbarang ini orisinil, waktu ngaji orisinil banget. Bukan makna Rasulullah, kalau aku tadi, terus ngaji deh, nek apik, ya nek apik ya, tak terapet, nek orang apik, rasa makan ini orang tak terapet, langsung dia makan apik orang, apik mana, dari makanya terapet, enak gitu. Tapi cara menawarkannya, dan ternyata Rasulullah itu berada dalam itu lebih lama daripada dalam dakwah beliau. Lebih lama berada dalam bisnis. Rasulullah berada di bisnis itu sampai kira-kira 25 tahun lebih, 30 tahun lebih. Sehingga memang betul-betul master di dalam menawarkannya. Kalau kemudian menawarkan bagian daripada dakwah, ya ini memang ahlinya retorika untuk menawarkannya. Yang dipilih Abu Bakar dalam waktu 1 minggu Abu Bakar mendapatkan informasi tentang Islam. Dia langsung aja 1 minggu dapat 6. 1 minggu dapat 6. Yang diajak ya Abdurrahman bin Auf, konco bisnis yang diajak